Kita masing-masing yang harus menentukan pilihan itu. Kalau Yesus berkata kumpulkan harta di surga, itu berarti kita yang mengambil keputusan untuk mengumpulkan harta di surga. Ya. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Allah yang membuat seseorang bisa mengumpulkan harta tersebut. Tetapi orang itu sendiri yang memilih. Oleh sebab itu, selagi kita masih memiliki kesempatan untuk memilih, kita memilih gairah surgawi. Atau kita memilih untuk mengumpulkan harta di surga. Kita tidak boleh menunda memilih gairah surgawi. Sebab kalau saudara menunda dan pengaruh dunia terlanjur mencengkeram, mewarnai hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah bisa memiliki gairah surgawi. Dan hidup Anda akan dikuasai oleh gairah duniawi sampai Anda mati. Makanya sementara saya khotbah ini juga pasti ada banyak di antara saudara yang sudah tidak bisa nyambung lagi. Tidak cun. Tidak bisa, nggak nangkep. Mungkin juga bingung atau malah protes. Ini apaan sih gitu. Kok hidup cara begitu sih? Ini ngajarin apa? Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hadir berkhotbah, dia akan khotbah seperti ini, saudara. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Kita tidak boleh kompromi lagi. Suka tidak suka, itu ucapan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang sudah bertahun-tahun hidup dalam gairah duniawi, bertahun-tahun hidup dalam gairah duniawi, ya tidak sanggup lagi hidup dalam gairah surgawi. Raiso, tidak bisa. Bahkan sekalipun ada di ujung maut, sudah tua mau mati, tetap tidak sanggup memikirkan perkara-perkara yang di atas atau memiliki gairah surgawi. Tidak sanggup. Saya katakan pada hari Jumat, ya, bicara mengenai mempersiapkan kematian yang bermartabat, ya. Orang-orang yang suka protes itu, ini khotbah kok mati-mati melulu, lagu kok mati-mati melulu. Ini orang-orang yang pasti tidak mempersiapkan kematian. Dia tidak akrab dengan kematiannya. Dia tidak akan takut dengan Tuhan hari ini. Tapi waktu mati baru takut. Nah, jangan begitu. Yuk, jangan begitulah. Saudara, ayo kita bertobat. Kematian itu seperti fajar pagi kok. Dan kapan saja bisa menjumpai kita. Apa sih ruginya kita bicara kematian, mempersiapkan hidup untuk langit baru, bumi baru. Lah mobil kita belum tentu ditabrak atau menabrak saja kita asuransikan. Apalagi kematian yang pasti kita akan alami. Ya, ayolah saudaraku. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi pecinta suara kebenaran, ayolah. Ya, kita harus hidup bersih benar. Ya, oke. Sebab itu selama kita masih bisa berbalik dan membangun gairah surgawi dalam hidup kita, kita berbalik. Ya. Waktu saya sakit, 15 hari itu lama loh, sendirian. Tidak ada yang mendampingi. Biasanya kalau saya sakit, saya mendapat kamar yang bagus dan ada pendampingan. Kali ini tidak ada. Tapi saya tidak minta pulang. Saya merasa bahwa Tuhan sedang menggarap saya dan ada beberapa peristiwa di dalam kesendirian itu yang tidak bisa saya ceritakan semua. Tapi itu mengubah hidup saya. Saya tidak mau pulang ke rumah dalam keadaan paru-paru rohani saya belum sembuh. Dalam keadaan jiwa saya belum pulih. Maka saya berkata, Tuhan biar aku pulang setelah aku dilahirkan baru. Ya, new person, new life, new history. Jadi manusia baru, hidup baru, dan mengukir sejarah hidup. Itu. Dan lagu yang tadi saya nyanyikan itu lagu pertobatan. Lagu komitmen. Saya hampir tiap hari nyanyi lagu itu, saudara. Saya nyanyi, saya rekam, lalu saya bunyikan di iPad saya sambil saya angkat tangan, air mata saya berlinang-linang, saudara. Jadi suara saya ini berdoa, lalu saya angkat tangan. Ini Bapak, ya. Ya,
Jadi saya saya setel gitu. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Ya, saya setel begitu, saya coba ada mic satu enggak? Jadi saya ulangi nih tiap hari. Tiap hari saya ulangi. Saya takut kalau janji saya berubah. Saya takut. Saya berubah lagi gitu. Lalu punya hobi lagi, punya kesenangan. Waduh, bahaya ini. Saya mesti mati banget ya. Engkau gairah hidup, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa. Ya Bapa. Dalam segala hal, segala perkara. Ya Bapa. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya. Itu kebahagiaanku dan keputusanku. Membahagiakan hatiku. Membahagiakan Engkau Bapa. Kau yang ciptakan aku. Kau yang membuatku ada. Engkau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Nah, saudara, tadi saya nyanyikan ya, saya ulangi lagi. Saya tidak mau balik lagi ke jalan saya seperti kemarin sebelum saya kena COVID-19. Saudara. Jadi selama kita masih bisa berbalik, ayo kita berbalik. Jangan sampai sudah terlanjur dicengkeram oleh gairah duniawi sampai kita tidak pernah memiliki gairah surgawi. Sebaliknya kalau seseorang sudah dicengkeram oleh gairah surgawi, maka gairah duniawi tidak bisa menguasai orang tersebut. Nah, kita mau seperti ini. Orang yang hidup dalam gairah surgawi selama bertahun-tahun hatinya akan takut akan Allah. Artinya mengasihi Allah dan menghormati Allah. Di matanya keindahan dunia ini menjadi pudar. Karena gairah surgawi itu memotivasi seseorang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Gairah surgawi akan menuntun seseorang merindukan langit baru dan bumi yang baru. Gairah surgawi inilah yang membuat seseorang tidak merasa betah di bumi ini. Hal ini akan membangun kesadaran yang sangat kuat bahwa dunia bukan rumah kita. Saudara, kesempatan ini tidak terulang. Keputusan untuk kekekalan, yaitu memilih gairah surgawi, meninggalkan kesenangan dunia dan semua dosa. Dosa kecil, dosa besar, bohong-bohongan, tidak tulus harus dibuang. Jangan banyak bicara, karena banyak bicara itu banyak salah. Belajar membisu. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak perlu. Setiap kata yang kita ucapkan harus menyenangkan hati Allah.
Setiap kalimat yang kita tulis di gadget kita harus menyenangkan hati Allah. Setiap keputusan, pilihan, tindakan kita harus menyenangkan hati Allah. Nah, kita ingat firman Tuhan, gunakan waktu yang ada sebab hari ini jahat. Nah, waktu yang ada ini harus kita gunakan. Dunia jahat, pengaruhnya bisa merusak iman Kristen. Dan banyak orang Kristen yang hidupnya telah dirusak oleh dunia ini dan terhilang. Mereka tidak menyadari. Mereka merasa bahwa hidup mereka wajar-wajar saja sebagai manusia dan merasa berhak memiliki keselamatan karena percaya kepada Yesus. Hanya percaya di mulut, tidak dalam tindakan, tidak bisa. Kenyataannya pengaruh dunia hari ini adalah jahat. Yang di belakangnya dimotori, digerakkan oleh kuasa kegelapan yang sangat kuat mempengaruhi hampir semua manusia. Dan juga berusaha untuk menguasai umat pilihan juga agar tidak memiliki gairah surgawi. Seperti saya ini juga terus dengan cara-cara yang cerdas supaya saya tidak memiliki gairah surgawi. Tidak apa-apa jadi pendeta, sibuk aktif dalam pelayanan nggak apa-apa, tapi jangan punya gairah surgawi. Ya, miliki gairah seakan-akan gairah surgawi, tapi dalam itu gairah duniawi. Atau gairah surgawi tapi tidak bersih. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa hanya orang yang bertahan sampai akhir yang dapat diselamatkan. Dan firman Tuhan juga mengatakan hampir-hampir tidak ditemukan seorang yang memiliki iman. Artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi memang sangat sedikit orang yang memiliki iman yang benar. Iman yang benar, seperti yang dikatakan Ibrani 12 ayat 2, iman yang sempurna. Itu ketaatan kepada Bapa seperti Yesus. Hampir tidak ditemukan orang seperti ini. Nah, kita harus ambisi bagaimana menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Allah dan mendapat pengakuan berkenan kepada Allah. Bagaimana kita bisa mencapai puncak kesempurnaan yang bisa kita capai. Puncak kesucian yang bisa kita capai. Dan kita minta pertolongan Bapa. Bagaimana bisa sesuci-sucinya hidup. Sesempurna-sempurnanya hidup. Ingat, bukan karena itu kita selamat. Kita selamat hanya oleh karena korban Yesus di kayu salib. Tetapi setelah Yesus menebus kita, Yesus berkata, menanglah kamu seperti aku menang. Allah tidak bisa mengubah kita kalau kita sendiri tidak mau berubah. Itulah sebabnya seruan bertobatlah kamu jelas menunjukkan bahwa perubahan itu harus kita lakukan dari diri kita dan Tuhan akan menolong. Allah melalui Roh Kudus akan menolong kita, mengoreksi kita guna mengalami perubahan terus-menerus untuk bisa mencapai kesempurnaan. Tetapi harus dimulai dari kesediaan diri kita, saudara.